Ada sebuah kisah yang luar biasa yang terjadi bukan di tempat sembarangan, tapi di sebuah pusat keilmuan yang sangat dihormati. Ini dia, misteri jin dari pesantren Kresek. Coba Anda bayangkan, dengar suara merdu, orang lagi ngaji Al-Quran, tapi kok nggak ada wujudnya? Nah, perasaan inilah yang menjadi awal mula dari teror selama 5 tahun. Sebuah ketakutan yang lahir dari sesuatu yang seharusnya justru membawa kedamaian. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke dunia gaibnya, kita perlu kenal dulu nih panggungnya. Pesantren Kresek ini bukan sekedar lokasi cerita horor ya. Sejak 1887, tempat ini udah jadi mercusuar ilmu pengetahuan, sebuah institusi yang sangat terhormat. Biar kita paham seberapa pentingnya tempat ini, di masa itu Garut punya 3 pilar keilmuan. Seorang santri itu belum dianggap alim atau berilmu kalau belum menguasai fikih di Kresek, lalu lanjut belajar ilmu alat atau tata bahasa Arab di pesantren Sumur, dan terakhir menyempurnakan kiroat atau seni baca Al-Quran di pesantren Kudang. Jadi bisa dibilang Kresek itu adalah fondasi awalnya. Dan reputasi keilmuannya itu kuat banget sampai sekarang. Hari ini pun Kresek dikenal sebagai pusatnya studi nahwu, sorof, dan balagoh. Pokoknya, ini tempat yang hidup dari logika dan keteraturan. Ironis banget kan? Karena tempat inilah yang sebentar lagi akan diteror oleh sesuatu yang ya sama sekali nggak logis dan penuh kekacauan. Nah, semua kekacauan ini ternyata nggak dimulai dari ritual mistis atau semacamnya, tapi dari satu tindakan yang kelihatannya sepele. Sebuah kesalahan kecil yang akibatnya luar biasa. Rangkaian kejadiannya itu cepat dan jujur aja serem. Semua berawal saat sang pengasuh pesantren, K.H. Busrol Karim, membunuh seekor ular. Malam itu juga, langsung putra bungsunya mendadak demam tinggi. Belum selesai di situ, beberapa malam kemudian, puncaknya, beberapa anggota keluarga mengalami mimpi yang sama persis. Wah, ini udah bukan kebetulan lagi kan? Dan mimpinya ini spesifik banget loh. Mereka semua melihat sepasang pengantin baru. Tiba-tiba, kepala si pengantin pria hancur dan istrinya yang berduka berubah jadi ular hitam sambil bersumpah akan menuntut balas. Ini bukan mimpi biasa. Ini semacam deklarasi perang dari alam lain. Sumpah di dalam mimpi itu ternyata bukan sekedar bunga tidur. Itu adalah awal dari 5 tahun penuh teror, di mana pesantren Kresek dan para penghuninya hidup dalam cengkeraman entitas gaib yang lagi marah besar. Gangguan yang terjadi itu benar-benar di luar nalar. Awalnya mungkin cuma terasa iseng ya, pakaian pelayan tiba-tiba sobek, atau peralatan dapur berterbangan. Tapi lama-kelamaan terornya jadi makin berbahaya. Coba bayangin, ada santri yang lagi tidur pulas, tahu-tahu pagi harinya udah ada di atas genteng. Atau yang lebih gila lagi, ada yang ditemukan di dalam beduk masjid yang besar. Setelah bertahun-tahun diteror tanpa tahu siapa pelakunya, akhirnya ada titik terang. Waktu itu K.H. Busrol Karim baru selesai sholat, tiba-tiba selembar kertas melayang turun dari langit-langit masjid, mendarat pas di hadapan beliau. Akhirnya, sang peneror ini mau bicara. Isi suratnya, wah, ini dia yang mengungkap semuanya. Sang pengganggu memperkenalkan diri, namanya Siti Kolbuniyah, seorang putri jin muslim dari Habsyi atau Ethiopia. Dan permintaannya sungguh di luar dugaan. Dia nggak menuntut maaf, dia menuntut ganti rugi. Kiai Busrol harus jadi suami barunya. Biar makin meyakinkan, di surat itu dia juga ngejelasin kecantikannya. Tapi ya standar cantik versi jin ini beda banget. Dia dengan bangganya bilang kalau bulu hidungnya itu menjuntai setebal tali pengikat kerbau. Deskripsi ini nunjukin banget betapa asing dan berbedanya dunia mereka dengan kita. Setelah 5 tahun diteror, gimana semua ini berakhir? Jawabannya bukan lewat pertempuran spiritual, tapi justru lewat sebuah prosesi tengah malam yang aneh dan gak terduga. Sampai pada suatu malam, setelah 5 tahun hidup dalam ketakutan, seluruh pesantren dikejutkan oleh suara gaduh yang memecah keheningan. Bukan suara gangguan biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Suara yang sampai membangunkan seisi kampung. Ini bukan teror seperti biasanya, yang mereka dengar justru alunan musik dan tabuhan jenderang seolah-olah ada rombongan besar yang lagi berparade di tengah malam buta. Siapa coba mereka ini? Paginya, misteri itu terungkap. Kegaduhan semalam itu ternyata bukan serangan, melainkan upacara penjemputan.
Rupanya, keluarga kerajaan jin dari Habsyid datang untuk membawa pulang putri mereka yang sudah terlalu lama berbuat onar di dunia manusia. Dan ya sudah, begitu saja. Semuanya berakhir. Seiring dengan redanya suara musik dan tambur itu, lenyap pula semua teror dan ketakutan. Kedamaian kembali ke pesantren Kresek, seolah-olah 5 tahun terakhir tidak pernah terjadi. Kisah ini kan bisa saja berakhir jadi cerita rakyat yang dituturkan dari mulut ke mulut. Tapi, ada alasan yang sangat penting mengapa cerita ini diabadikan dalam tulisan. Dan alasan inilah yang mengubah segalanya. Oke, sekarang kita lompat ke tahun 1963. KH Hasan Basri, putra Kiai Busrol yang merasakan langsung teror itu, melakukan sesuatu yang penting. Ia menuliskan dan mempublikasikan kisah ini. Dan pemilihan waktunya itu bukan tanpa alasan. Soalnya, di era itu, Indonesia sedang terbelah. Di satu sisi, ada keyakinan turun-temurun pada dunia gaib. Di sisi lain, paham komunis yang diusung PKI gencar menyebarkan ideologi materialis, yang menolak mentah-mentah keberadaan hal-hal yang tak terlihat. Dua dunia yang saling bertabrakan. Dengan menerbitkan kisah ini, KH Hasan Basri bukan cuma sekedar berbagi cerita seram, ia sedang melakukan perlawanan budaya. Cerita ini menjadi semacam bukti nyata bagi masyarakat luas bahwa dunia gaib itu ada, yang secara langsung menantang propaganda anti-agama yang sedang marak saat itu. Jadi, kisah jin dari Kresek ini mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Bahwa sebuah cerita rakyat, sebuah bisikan dari alam gaib, itu bukan sekedar hiburan. Di saat yang tepat, ia bisa menjadi senjata tak terduga dalam sebuah perang ideologi. Pertanyaannya sekarang, seberapa kuatkah sebuah cerita bisa mengubah dunia?